Guys, bayangin deh, kalian tinggal di salah satu negara dan di negara tersebut tuh lagi terjadi hujan badai salju yang sangat-sangat lebat sekali. Yang pada akhirnya membuat kalian dan juga masyarakat setempat tuh takut untuk keluar rumah karena badai salju tersebut. Setelah semalaman berlalu ya, ketika di pagi harinya ini, ketika kalian mencoba untuk melihat dan keluar dari rumah, kira-kira kondisi di luar masih hujan lebat salju atau udah aman nih? Dan ketika kalian melihat ternyata kalian menemukan ada jejak kaki di atas tumpukan salju tersebut. Kira-kira apa yang akan kalian tanyakan? Jejak kaki siapa? Atau mungkin kalian akan histeris teriak karena memang tidak ada yang berani keluar di sana. Lalu langkah dan jejak kaki ini dari mana datang? Selamat datang di Tirai Malam untuk kalian para penjelajah malam. Peristiwa ini terjadi di Inggris di tahun 1855 yang kita kenal dengan sebutan The Devil Footprints. Jadi sebenarnya langkah kaki siapa yang ada di guntukan salju tersebut? Dan ini terjadi juga di sekitar wilayah Devon dan juga daerah area sekitarnya, di mana mereka mengalami hujan salju yang sangat lebat sekali tepat di bulan Februari di tanggal 8 sampai dengan 9. Rumah semua ketutupin salju, bahkan jalan-jalan serta pepohonan tumbuh-tumbuhan di sana juga semua terdampak karena hujan salju yang sangat lebat ini. Dan ketika kalian pagi harinya mengecek dan melihat situasi di luar, kalian menemukan ada jejak kaki yang gak biasa nih. Ini sebenarnya jejak kaki siapa? Karena menurut banyak saksi, jejak kakinya tuh beraturan, tidak ada langkah berlawanan, namun memiliki jejak kaki yang berbeda-beda. Semisal, dari depan jejak kakinya langkahnya itu menyerupai jejak kaki manusia. Tapi ketika masuk ke tengah, jejak kakinya itu seperti menyerupai jejak kaki hewan, kucing atau anjing. Dan yang lebih menakutkannya lagi, jejak kaki ini tuh bisa melewati area yang tidak bisa dilintasi dan dilewati oleh manusia. Dan bahkan yang lebih menakutkannya lagi, jejak kaki ini berhenti ketika ada tembok dan menghilang, namun tidak pernah kembali. Dan karena menurut pengakuan warga dan saksi sekitarnya bahwa jejak kaki ini ditemukan dengan jejak kaki yang berbeda-beda, guys. Akhirnya ya, semua cerita ini tuh menjadi salah satu legenda yang menarik perhatian dan juga bisa dikatakan ini adalah cerita yang diwariskan secara turun-temurun. Karena jejak kaki ini ya, dia tuh menjular panjang, udah lurus gitu aja. Tidak ada berlawanan arah, tidak ada yang datang dan pergi, tidak ada gitu. Dan itu benar-benar beraturan sekali. Ada yang menemukannya itu atau melihatnya itu di karangan rumah. Ada juga yang melihatnya di daerah ladang sekitarnya. Ada juga nih yang melihat jejak kaki ini di area jalan-jalan dan juga di dekat sungai. Nah, bahkan orang sekitar tuh mulai bertanya-tanya nih, gimana ceritanya tuh makhluk bisa sampai di sini? Karena kan lagi hujan salju yang sangat lebat. Kok bisa ada makhluk yang tiba-tiba datang meninggalkan jejak kaki di sini? Itu yang pada akhirnya menjadi pertanyaan para warga di sekitarnya. Dan yang lebih menyeramkannya lagi nih, cerita ini tuh mulai terkenal di banyak tempat, di banyak desa dan di banyak wilayah negara gitu kan. Karena ya kalau misalkan berita ini tuh bisa dikatakan menyebar sangat cepat. Dan ini tuh dikaitkan dengan hal supranatural. Karena pada era Victoria nih, masyarakat Inggris sih memang sangat akrab sekali dengan cerita tentang yang namanya goib, iblis, roh, dan juga pertanda kematian. Nah, ketika mereka melihat jejak misterius tanpa mengetahui sumbernya, kesimpulan yang paling membuat menakutkan itu adalah mereka menyimpulkan bahwa jejak kaki itu adalah jejak kaki iblis yang berjalan di antara kita. Teori dan kesimpulan iblis telah berjalan di antara mereka atau di antara kita itu menjadi salah satu pertanyaan dan teori konspirasi yang beredar sangat luas sekali. Karena banyak juga mempertanyakan apakah benar iblis ini bisa berjalan semalaman ketika hujan salju itu lagi muncul di tempat mereka, atau mungkin ini hanya jejak kaki yang ditinggalkan oleh orang-orang iseng atau mungkin binatang-binatang yang lewat. Nah, karena para peneliti modern tuh memiliki beberapa kemungkinan. Nih salah satunya, ada yang mengatakan bahwa mungkin aja itu adalah jejak kaki hewan
ya kan? Karena ya kita ngambil logikanya aja, mungkin itu juga bisa dikatakan dari kelinci, ya karena memiliki ukuran yang kecil. Ada juga dari tepal tapak atau tepal kuda gitu. Terus ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah hewan-hewan tertentu yang memang tidak bisa kita lihat dulu nih. Ini kita harus tahu nih sumber langkah kakinya ini menyerupai hewan mana, harus diselidiki satu persatu. Tapi ada juga nih kemungkinan ya yang berpendapat bahwa jejak itu tuh dianggap sebagai salah satu fenomena yang sama. Karena kondisi salju itu kan dapat mengubah bentuk jejak ya. Jadi bisa aja jejak kaki itu adalah fenomena-fenomena yang ya udah ketika mungkin ada binatang yang lewat atau ada seseorang yang lewat, meninggalkanlah tuh si jejak kaki. Tapi ya ada juga nih yang mengatakan bahwa munculnya jejak kaki misterius itu adalah pertanda akan terjadi musibah. Namun apapun spekulasi mereka, kesimpulan mereka ya kan, dan pendapat mereka tuh memang tidak bisa dibuktikan secara nyata. Ya bayangin aja, di tahun 1855 di mana belum ada yang namanya kamera, ya kan? Belum ada tuh yang namanya CCTV, sosial media tuh belum ada gitu. Internet pun belum ada, nggak kayak kita sekarang populer. Dikit-dikit ada yang aneh, kita foto, kita video, posting, naik gitu kan. Di era itu tuh tidak ada sama sekali. Jadi orang-orang tuh masih mempertanyakan, sebenarnya ini jejak kaki siapa? Jejak kaki apa? Ada juga yang mengatakan itu ya fenomena alam, ada yang mengatakan bahwa itu adalah pertanda akan terjadinya musibah, dan yang paling menakutkan itu yang kesimpulan yang mengatakan bahwa ada iblis nih di antara kita-kita ini. Wah, di antara mereka-mereka di tahun 1855 itu ada iblis yang sedang ikut bergerumul atau bergaul dengan para manusia. Karena katanya iblis ini bukan cuma bergaul atau nimbrung ke kita, tapi iblis itu lagi mencari seseorang. Dan sudah lebih dari 1,5 abad berlalu ya guys ya. Tapi tetap aja misteri jejak kaki misterius itu masih menjadi salah satu cerita lokal yang sangat-sangat menarik. Ya meskipun ya zaman telah berkembang, ya kan teknologi berkembang dan ilmu pengetahuan juga semakin berkembang, tetapi jejak kaki misterius atau The Devil Footprints ini masih menjadi misteri dan masih menjadi cerita lokal yang menarik banget buat mungkin ditelusuri lebih dalam. Atau mungkin kalian pernah datang ke Inggris dan datang ke daerah ini, tempat di sini. Nah, menurut kalian guys, kira-kira itu jejak kaki siapa? Jejak kaki apa? Benarkah itu jejak kaki iblis yang sedang mencari seseorang? Ataukah itu hanya jejak kaki hewan yang sekedar numpang lewat gitu kan? Tapi dibuat besar, akhirnya dijadikan salah satu cerita atau legenda yang diwariskan secara turun-temurun yang pada akhirnya membuming sampai sekarang. So, menurut kalian gimana dengan cerita ini? Ini ada cerita, legenda, atau mungkin kisah nyata yang harus kita kulik lagi. Jangan lupa di support channel ini dan sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya bersama Tirai Malam. Selamat malam untuk kalian para penjelajah malam.